Langsung ya Pak ya? Langsung tampilkan. Ya, sudah ada Bapak Ibu ini. Samsung sudah mensertifikasi ada 65 Pak. 65 tipe produk. Kita klik salah satu ya Pak ya. Yang mana yang paling bawah deh? 28 September, berarti masih beberapa hari yang lalu. Ini sangat update, jadi kalau misalkan nanti siang Pusat P3DN mengesahkan, maka siang ini pun data sudah masuk. Nah ini Samsung terakhir mensertifikasi itu di tanggal 28 September 2022. Kita akan coba klik untuk nomor sertifikat ini. Ya, di sini Bapak Ibu terlihat nilai BMP dia adalah 10%. Nilai TKDM dia 37,6%. Kalau kita jumlahkan menjadi 47. Maka ya untuk tipe ini ya nanti kita cek saja Bapak Ibu tipenya seperti apa sih. Jadi kalau kita ada melakukan pengadaan ya untuk tipe-tipe misalkan ya kan itu kalau handphone itu ada spesifikasi ya Bapak Ibu ya. Untuk spesifikasi tertentu kita bisa cek Samsung yang sudah sertifikat Samsung, ada LG, ada Advance ya Advance Pak, ada beberapa lagi merek-merek yang lain. Tinggal kita udah kelihatan aja bersaing dengan sempurna. Gitu ya, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa lihat dari nomor sertifikat. Misalkan Bapak Ibu Pokja ini ya, Pokja ada penawaran. Di situ nilai TKDN-nya dilampirkan sertifikatnya Pak. Valid atau enggak sih? Nah, itu kan udah kelihatan nomornya ya. Nah, kita tinggal masukkan saja nomornya Pak. Benar enggak? Kan bisa jadi salah. Bisa jadi enggak bukan perusahaan tersebut gitu ya. Oke. Selain dari menu sertifikat, kita juga bisa melihat dari menu rekapitulasi Bapak Ibu. Nah, di sini ya menu rekapitulasi. Agak berputar-putar. Kita akan lihat berapa sih jumlah produk yang sudah tersertifikat. Ada yang sudah bisa buka? Udah? Udah rekapitulasi. Oke, ini udah masuk Pak, Bu. Cuman karena kurang jelas ini ya, kalau di sebelah kanan cukup jelas, sebelah kiri saya ada blur. Baik. Di sini ada 20 kategori barang Bapak Ibu. Ya, kategori barang. Kalau kita lihat yang sudah jumlah sertifikat seluruhnya ada 29.000 produk. Yang masih berlaku ada 18.000 produk. Artinya di sini kurang lebih ada sekitar 10.000 produk Pak yang ada luarsa. Ini bisa jadi sekarang sedang proses resertifikasi. Yang kedua, bisa jadi tidak mensertifikasi ulang. Atau yang ketiga bisa sudah bangkrut, berubah gitu ya. Nah, namun ya saya mungkin sekitar 2017 ya, saya melakukan riset terhadap produsen-produsen yang melakukan sertifikasi. Kenapa tidak resertifikasi? Salah satu alasannya adalah Bapak Ibu, karena mereka tidak mendapatkan benefit dari sertifikasi tersebut. Dulu ya Pak ya, 2016. Kenapa? Karena PPK tidak mensyaratkan, Pokja tidak menerapkan. Jadi mereka sudah susah-susah ya, susah-susah mensertifikasi, mengeluarkan dana dan sebagainya, tidak dipakai Pak. Nah disinilah ya saatnya nih yang dari instansi pemerintah, yuk kita terapkan ini. Karena apa? Karena sekian ribu produk yang sekarang juga sebagian sedang mengantri untuk proses sertifikasi ulang. Ya, nanti insya Allah akan lebih banyak lagi produk yang sertifikasi. Kita terapkan di dalam proses pengadaan sebagai persyaratan. Baik. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat juga histori dari 2011 ini Pak Bu. Kita lihat ya start ya, karena tadi tidak sertifikasi di sini cuma hanya 400 sertifikat setiap tahun. Lonjakan terjadi di tahun 2021 kemarin.
Ya, jadi kan di sini di tahun 2019 itu pusat P3D baru terbentuk, kemudian diambil alih di tahun 2020 mulai banyak ini Pak. Mulai banyak. 2021 lebih dari target. Tahun 2022 ini sudah mencapai 5.000 produk. Ya, di sini juga kebetulan ya tahun 2021 itu kami punya program untuk sertifikasi gratis. Nah, nanti kita tunggu aja nih, mudah-mudahan nih Pak Ganes ada sertifikasi gratis lagi gitu ya. Tapi Bapak mohon maaf, produknya apa Pak? Alat kesehatan. Oke, alat kesehatan kalau tidak salah ada tata cara perhitungan tersendiri Pak. Ya nanti akan kita lihat. Tapi yang umum mungkin yang akan kita bahas hari ini adalah tata cara perhitungan umumnya dulu Pak. Baik. Jadi demikian Bapak Ibu informasi mengenai informasi link P3DN ya Pak ya. Jadi disitulah kita mencari informasi produk-produk yang kita butuhkan apakah sudah diproduksi di dalam negeri. Kalau dari informasi itu ternyata PKDN plus BMP-nya sudah 40%, Bapak Ibu sudah wajib produk dalam negeri. Wajib produk dalam negeri berarti nanti di dalam RUP Bapak Ibu ya, di dalam RUP, ini RUP nih, dalam RUP misalkan kita salah satu klik ya, akan muncul informasi seperti ini. Nah, di sini ada produk dalam negeri yang saya lingkarin Bapak Ibu, produk dalam negeri. Ya, berarti di sini sudah wajib produk dalam negeri. Kalau masih di bawah itu diutamakan Pak. Ada yang dimaksimalkan dan ada yang diberdayakan. Ini Pak, ketentuannya ada di Permen 2 tahun 2014. Permen 2 ini sedang tahap revisi sebenarnya, tapi saya belum tahu kapan keluarnya gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada penyesuaian ya, bagaimana disesuaikan dengan kondisi di lapangan saat ini. Ini masuk tahun 2014. Skenario optimis kita ada yang diwajibkan, ada yang dimaksimalkan, ada yang diberdayakan. Meskipun dalam pelaksanaannya agak sedikit jalan di tempat gitu ya Bapak Ibu. Yang diwajibkan dulu saja saat ini yang diutamakan. Makanya di dalam Perpres 16, Perpres 21, Perpres 12 tahun 2021, kemudian di dalam PP 29, mungkin kemarin juga Pak Wawan sudah bahas tentang PP 29 ya. Yang muncul hanya istilah diwajibkan Pak. Dimaksimalkan, diberdayanya tidak dimunculkan di situ. Kenapa? Karena kita ingin fokus dulu yang wajib dulu deh gitu ya. Nah, di luar itu tetap kita utamakan produk dalam negeri. Nah, di sini ada catatan dari Permen 2 ini bahwa ya, barang yang diwajibkan, dimaksimalkan dan diberdayakan itu dilarang dimasukkan di dalam satu paket kecuali kelompok barang yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dibagi. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu kalau semisal ada kita 20 item barang, ya 10 item sudah wajib pisahin aja Pak. Ya pisahin ya. Supaya jelas terlihat gitu ya capaiannya itu berapa sih. Nah ini udah wajib produk. Ya seperti itu. Baik. Ini sudah Bapak Ibu, RUP sudah. Oke, masuk sekarang ke PPK. Pada saat PPK menyusun perencanaan pengadaan di sini, ya, maka harus sesuai dengan kebutuhan. Ini sebenarnya user pun harus sudah mulai paham. Ya, tidak hanya PPK saja yang harus paham dengan P3D. Silakan PPK-nya sampaikan kepada para penggunanya. Di sini ya, untuk menentukan wajib enggak gitu ya produk dalam negeri. Kemudian saat membuat perencanaan juga kita harus perhatikan kewajiban pemerintah Bapak Ibu dalam mengalokasikan anggarannya untuk produk wisata dari hasil produk dalam negeri yang 40% tadi ya Bapak Ibu ya. Baik, nomor 3 dan nomor 6 ini hanya ketentuan umum saja di dalam perencanaan ya, bahwa harus memanfaatkan hasil penelitian dalam negeri, kemudian juga pelaksanaan pengadaan berkelanjutan.